Oke. Daon nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashad Falazaka, salah satu mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya bagian dari Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum. Hari ini saya akan membahas kasus korupsi besar yang melibatkan PT Timah, salah satu perusahaan BUMN terbesar di dunia. PT Timah adalah perusahaan milik negara yang beroperasi dalam industri pertambangan timah sebagai salah satu penyumbang utama devisa negara. Namun, baru-baru ini terungkap bahwa PT Timah terlibat dalam skandal korupsi yang sangat merugikan negara. Kejaksaan Republik Indonesia menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Proses serah terima dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Gatot Sumedana, laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum direksi PT Timah Tbk pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 yang telah melakukan persongkolan dengan para smelter untuk mengakomodir penambangan timah ilegal yang seolah-olah kesepakatan kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara PT Timah Tbk. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, diperoleh hasil kerugian yakni sebesar 300 triliun rupiah. Menurut Kapus Penkum, kerugian senilai 300 triliun rupiah itu terdiri dari satu, kerugian atas kerjasama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar 2,285 triliun rupiah. 2. Kerugian pembayaran biji timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar 26,649 triliun rupiah. Yang ketiga, kerugian lingkungan sebesar 271,1 triliun rupiah. Mengenai kerugian lingkungan yang dimaksud merupakan akibat dari pengambilan biji timah yang dilakukan para smelter atau swasta yang bekerja sama dengan oknum PT Timah Tbk di wilayah IUP PT Timah Tbk secara ilegal sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Korupsi sebesar ini memiliki dampak yang sangat luas. Kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah mengakibatkan berkurangnya dana untuk proyek-proyek publik seperti pendidikan dan kesehatan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Seiring dengan pengungkapan kasus ini, berbagai tindakan hukum sedang dilakukan. Penegak hukum sedang menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dan berusaha memulihkan aset-aset yang hilang. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan BUMN. Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pengelolaan aset negara. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi dan pastikan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oh, hi. Wait a minute. Who are you?
manja ala-ala setian. Setelah itu kau dapat yang kau minta, tiba-tiba kau hilang. Kopi dan diam, ternyata abu-abu. Kau suka tipu-tipu, kau bilang ini itu, tapi semuanya palsu. Kau hanya pura-pura. Fokus ya. Oh Johnson. Madiun Gaming, aku EVOS Madiun. Mantap Madiun. Solid. Wah anjing lah. Selesai menang Hong Cino, Pak Moyo terguling di pengawan Solo, tengah irama alunan Hong Cino, Pak Moyo pulang jalan ke Loyola.